Langit desa Konoha yang biasanya tenang kini berubah menjadi lautan awan hitam. Tanah bergetar hebat setiap kali cakra para Otsutsuki memancar. Penduduk telah dievakuasi, tetapi medan pertempuran itu sendiri mengancam akan menghapus seluruh desa dari peta dunia shinobi. Naruto Uzumaki, Hokage ke-7, berdiri di garis depan bersama Sasuke Uchiha. Tatapan mereka tertuju pada dua musuh yang memiliki kekuatan mengerikan, Otsutsuki Pain dan Otsutsuki Menma. Naruto mengepalkan tangannya. Aku tidak bisa membiarkan Konoha hancur. Sasuke, kalau kita bertarung di sini, desa ini akan lenyap. Sasuke menatap langit sesaat sebelum sudut bibirnya terangkat tipis. Aku punya ide. Kau tahu maksudku, bukan? Naruto mengangguk tanpa ragu. Ya, aku mengerti. Sasuke mengangkat telapak tangannya. Rinnegan bermotif 10 tomoe di telapak itu memancarkan cahaya ungu gelap. Ruang di hadapan mereka mulai berputar, seolah-olah langit sedang robek. Kagutsuchi Tensei, ledakan ruang mengguncang seluruh wilayah. Sebuah portal dimensi hitam raksasa terbuka dan langsung menyedot Otsutsuki Pain dan Otsutsuki Menma. Keduanya berusaha melawan gaya hisap itu, tetapi kekuatan gravitasi dimensi Sasuke terlalu besar. Tubuh mereka terpental masuk ke dalam kehampaan. Sasuke menoleh. Ayo, Naruto. Naruto tersenyum. Ayo. Kedua shinobi legendaris itu melompat memasuki portal sebelum celah dimensi menutup. Di sebuah dimensi tandus yang dipenuhi pegunungan batu raksasa, tubuh Otsutsuki Pain dan Otsutsuki Menma menghantam dinding gunung dengan kekuatan luar biasa. Batu-batu raksasa pecah menjadi ribuan keping. Sesaat kemudian, portal hitam kembali terbuka. Naruto dan Sasuke melangkah keluar dengan tenang. Sasuke langsung merasakan perubahan aliran cakra. Bersiaplah Naruto, mereka akan menyerang. Naruto mengangguk. Aku menghadapi Otsutsuki Menma. Otsutsuki Pain adalah lawanmu. Terserah, aku sudah menandainya. Belum sempat Sasuke menyelesaikan kalimatnya, sosok Pain menghilang. Dia, brak, sebuah pukulan telak menghantam perut Sasuke. Tubuhnya terpental menembus beberapa bukit batu sebelum menghantam dinding gunung. Belum selesai. Ribuan rudal cakra raksasa muncul di langit. Masing-masing berukuran sebesar bukit memenuhi cakrawala. Dengan satu gerakan tangan, Otsutsuki Pain menjatuhkan semuanya sekaligus. Boom! Ledakan berantai mengguncang seluruh dimensi. Cahaya api menutupi langit, sementara gelombang kejut menghancurkan pegunungan di sekitarnya. Naruto hendak membantu Sasuke. Namun, kemana kau pergi? Otsutsuki Menma telah muncul tepat di depannya. Di telapak tangannya terbentuk sebuah bola cakra hitam raksasa yang dikelilingi cincin-cincin cakra berputar. Dai Rasen Ringu. Energi itu melesat seperti bintang jatuh. Naruto segera menyilangkan kedua tangannya. Ledakan yang terjadi begitu saja hingga ruang dimensi bergetar hebat. Setelah asap perlahan menghilang, terdengar suara tawa Menma. Ledakan itu seharusnya cukup membuat Hokage terluka parah. Namun senyumnya perlahan menghilang. Di balik asap muncul sebuah aura biru tua pekat yang menyelimuti Naruto. Aura itu terus berdenyut seperti jantung, memancarkan tekanan cakra yang jauh lebih mengerikan daripada sebelumnya. Naruto memuntahkan sedikit darah dari mulutnya. Untung saja, Baryon Mode Blue melindungiku. Kalau tidak, aku pasti sudah mati. Tatapan Naruto berubah tajam. Dia benar-benar kuat. Naruto mengusap darah di bibirnya. Inilah hasil latihan terbaruku, Baryon Mode Blue. Melihat itu, wajah Menma dipenuhi amarah. Dalam sekejap, ia melesat. Puluhan pukulan berkecepatan tinggi menghujani Naruto. Naruto menghindar satu demi satu dengan gerakan yang nyaris tak terlihat. Namun Menma tersenyum tipis. Itu hanya pengalih perhatian. Tanpa terlihat oleh mata biasa, sebuah pukulan cakra biju tak kasat mata menghantam dada Naruto. Duer! Tubuh Hokage ke-7 terlempar seperti meteor. Ia menghancurkan bukit demi bukit sebelum akhirnya menghantam dinding gunung. Ledakan raksasa kembali mengguncang dimensi. Di sisi lain medan perang, Sasuke masih bertarung sengit melawan Otsutsuki Pain. Pedang Kusanagi dan pedang Cakra Pain saling berbenturan berkali-kali. Setiap benturan melahirkan gelombang kejut yang membelah gunung. Namun perlahan keadaan mulai berbalik. Serangan Pain semakin cepat, semakin berat, semakin sulit dibaca. Tubuh Sasuke mulai dipenuhi luka. Darah menetes dari lengannya, sementara napasnya menjadi semakin berat. Sial. Sasuke menggertakkan giginya. Dia semakin kuat, tatapannya tetap tajam. Aku sudah terluka cukup banyak. Sasuke mulai mengalirkan cakra dalam jumlah besar. Aura ungu perlahan menyelimuti tubuhnya. Aku harus menggunakan Susanoo. Namun sebelum cakra itu selesai terbentuk, Otsutsuki Pain sudah berada tepat di depan wajah Sasuke. Tak memberi ruang, tak memberi waktu.
Tinju Pain kembali bergerak, membawa kekuatan yang mampu menghancurkan gunung hanya dengan satu hantaman. Sasuke membuka matanya lebar. Untuk pertama kalinya dalam pertarungan itu, bahkan sang Uchiha menyadari bahwa satu kesalahan kecil saja dapat menentukan hidup atau mati. Dan di tengah dimensi yang mulai retak akibat benturan cakra para dewa, pertempuran mereka baru saja memasuki tahap yang sesungguhnya. Pertarungan yang mengguncang dimensi. Di sebuah dimensi yang telah hancur akibat perang para dewa, pertempuran dahsyat masih terus berlangsung. Langit dipenuhi retakan ruang, gunung-gunung runtuh, dan ledakan cakra mengguncang seluruh dimensi. Di tempat lain, Naruto Uzumaki, Hokage ke-7, masih bertarung sengit melawan Otsutsuki Menma. Sementara itu, Sasuke Uchiha menghadapi lawan yang tak kalah mengerikan, Otsutsuki Pain, makhluk ciptaan Amado yang telah memperoleh kekuatan buah cakra dewa. Dentuman demi dentuman mengguncang medan perang. Serangan Otsutsuki Pain datang tanpa henti. Ribuan rudal cakra sebesar bukit menghujani Sasuke, disusul gelombang ledakan yang mampu menghancurkan pegunungan dalam sekejap. Meski telah mengandalkan seluruh kemampuan Rinnegan, Sharingan abadi, serta berbagai teknik ruang waktu, Sasuke mulai kewalahan. Tubuhnya dipenuhi luka, darah menetes dari sudut bibirnya. Sasuke mengepalkan tangan. Sial, dia terus bertambah kuat. Tubuhku sudah terlalu banyak terluka. Aku harus mengeluarkan Susanoo Mode Dewa Indra. Namun, Otsutsuki Pain seolah telah membaca niatnya. Ia melesat secepat kilatan cahaya dan terus menggempur Sasuke tanpa memberi sedikit pun kesempatan untuk membangkitkan kekuatan terlarang tersebut. Pain mengetahui bahwa jika Susanoo Mode Dewa Indra berhasil muncul, pertarungan bisa berbalik melawannya. Sasuke kembali terkena hantaman bertubi-tubi. Ledakan cakra menghancurkan tanah di bawah kakinya. Dalam sekejap, Otsutsuki Pain mencengkeram tubuh Sasuke dengan tangan yang dipenuhi cakra hitam. Sudah berakhir, Uchiha. Pain mengaktifkan teknik pencabut jiwa. Tangannya menyentuh kepala Sasuke, lalu perlahan menarik roh keluar dari tubuh lawannya. Menarik jiwa. Senyum tipis muncul di wajah Pain. Namun, tubuh Sasuke yang berada dalam genggamannya tiba-tiba berubah menjadi bayangan cakra. Apa? Boom! Seekor naga petir kirin berwarna biru turun dari langit, menyambar Otsutsuki Pain dengan kecepatan luar biasa. Petir raksasa itu dibalut kobaran api hitam Amaterasu Kagutsuchi yang terus membakar tanpa henti. Ledakan dahsyat mengguncang seluruh dimensi. Gunung-gunung runtuh, langit seakan terbelah. Dari balik reruntuhan batu, Sasuke memperhatikan hasil serangannya. Ketika ribuan rudal sebesar bukit menghantamku tadi, aku bersembunyi di dalam perlindungan Susanoo. Aku memang selamat. Meski luka akibat ledakannya cukup parah. Perlahan, asap mulai menghilang. Sosok Otsutsuki Pain kembali terlihat. Ia masih berdiri tegak. Tubuhnya dilindungi oleh bola biju yang berhasil menahan sebagian besar kekuatan Kirin. Pain menatap tajam ke arah Sasuke. Uchiha sialan, jadi kau menipuku menggunakan bayangan. Tapi semua itu sia-sia. Kau tetap tidak akan mampu mengalahkanku. Tak lama kemudian, aura ungu pekat memenuhi reruntuhan. Sasuke muncul dari balik bebatuan. Kini tubuhnya diselimuti Susanoo Mode Human. Petir biru, kilatan merah, dan api hitam Amaterasu Kagutsuchi membungkus seluruh tubuh Susanoo, memancarkan tekanan cakra yang membuat dimensi bergetar. Sasuke menatap lawannya tanpa rasa gentar. Kau memang hebat, Otsutsuki Pain. Tapi sekarang saatnya mengakhiri pertarungan bodoh ini. Ia mengangkat pedangnya. Aku sengaja tidak menggunakan Susanoo Mode Dewa Indra. Kekuatan itu akan menguras seluruh cakra dan bisa merenggut nyawaku. Namun Susanoo Mode Human jauh lebih fleksibel. Ini adalah hasil latihan yang selama ini kusimpan. Bersiaplah. Tatapan Otsutsuki Pain berubah serius. Jadi, kau benar-benar berniat mengakhirinya. Ledakan cakra putih keemasan meledak dari tubuh Pain. Ia mengorbankan seluruh cakra kehidupannya demi memperoleh kekuatan maksimum. Dalam sekejap, ia melesat secepat cahaya. Pukulan demi pukulan menghantam Susanoo Sasuke. Gelombang kejut dari setiap benturan menghancurkan pegunungan di sekitar mereka. Namun, semua serangan itu berhasil dipatahkan oleh Sasuke. Mata Pain membelalak. Mustahil, aku telah memakan buah cakra dewa, tapi aku tetap tidak mampu melukainya. Pain menggertakkan giginya. Kalau begitu, hanya ada satu jalan. Ia mengangkat tangan kanannya. Bansho Tenin. Gravitasi raksasa langsung menyelimuti medan perang. Tubuh Sasuke bersama aliran cakranya terseret menuju Otsutsuki Pain. Sial. Bahkan cakraku ikut tersedot. Sasuke menarik napas panjang. Kalau begitu, tidak ada pilihan lain.
Seluruh cakra petir, api hitam, dan kekuatan Susanoo berkumpul menjadi satu. Langit berubah gelap, petir menggelegar tanpa henti. Di tangan Susanoo muncul sebuah panah raksasa yang dipenuhi kilatan petir biru, aura merah, dan kobaran Amaterasu. Sasuke menatap lurus ke arah lawannya. Inilah panah Indra, kekuatan terakhirku. Dalam sekejap, panah itu melesat bagaikan cahaya yang menembus ruang dan waktu. Tak ada seorang pun yang mampu menghindarinya. Tidak! Panah Indra menembus tepat ke jantung Otsutsuki Pain. Kurang ajar, Sasuke! Ledakan cakra raksasa menghancurkan langit dan bumi. Gelombang kejutnya menyapu seluruh dimensi. Gunung-gunung hancur menjadi debu. Ruang dan waktu bergetar hebat. Bahkan Sasuke sendiri ikut terpental oleh dahsyatnya ledakan, menghantam dinding-dinding gunung berkali-kali sebelum akhirnya terjatuh di tengah lautan reruntuhan. Di tengah kepulan debu dan cahaya yang perlahan memudar, nasib Otsutsuki Pain masih belum dapat dipastikan. Namun satu hal telah terbukti. Sasuke Uchiha telah mempertaruhkan seluruh kekuatannya dalam satu serangan terakhir yang mampu mengguncang sebuah dimensi. Langit dimensi itu bergetar. Gunung-gunung yang menjulang tinggi telah hancur menjadi puing. Tanah retak membentuk jurang-jurang besar, sementara asap ledakan memenuhi seluruh medan pertempuran. Jauh dari sana, Naruto Uzumaki, Hokage ke-7, sedang bertarung sengit. Namun tiba-tiba, boom! Ledakan dahsyat mengguncang seluruh wilayah. Naruto menghentikan langkahnya. Matanya membesar ketika melihat cahaya kehancuran membubung ke langit. Naruto berkata dalam hati, "Cakra ini, kenapa terasa seperti milik Sasuke? Apa yang sebenarnya terjadi dengannya?" Untuk sesaat, perhatian Naruto teralihkan. Dan itu adalah kesalahan fatal. Sebuah suara terdengar dari belakangnya. "Jangan lengah, Hokage." Naruto langsung menoleh. Namun terlambat. Otsutsuki Menma telah berada tepat di hadapannya. Tangannya diselimuti pusaran cakra hitam yang berputar seperti spiral. Rasengan cakra di telapak tangannya semakin padat. Spiral! Dua! Tinju Menma menghantam perut Naruto dengan kekuatan luar biasa. Darah keluar dari mulut Naruto. Tubuhnya terlempar seperti peluru. Brak! Naruto menghantam dinding gunung. Seluruh gunung runtuh. Ledakan besar kembali terjadi. Debu dan bebatuan berterbangan ke segala arah. Menma hanya berdiri diam. Matanya menatap reruntuhan tanpa sedikit pun rasa iba. "Mati kau, Hokage." Namun beberapa detik kemudian, ekspresinya berubah. Menma merasakan sesuatu. Cakra Pain. Kenapa aku tidak bisa merasakannya? Jangan bilang. Menma mengepalkan tangannya. Apa sebenarnya yang terjadi padanya? Asap perlahan menghilang. Dan sosok Naruto terlihat di antara reruntuhan. Namun sesuatu telah berubah. Aura biru yang sebelumnya menyelimuti tubuh Naruto telah lenyap. Mode Baryon, Mode Blue menghilang sepenuhnya. Naruto kembali ke wujud normal. Tubuhnya penuh luka, darah mengalir dari wajahnya. Matanya perlahan tertutup. Kemudian, Naruto jatuh. Brok. Hokage ke-7 tidak bergerak. Naruto Uzumaki telah kehilangan kesadarannya. Men memahami keadaan itu. Baryon Mode Blue memberikan kekuatan luar biasa, tetapi semakin lama digunakan, semakin cepat cadangan cakra penggunanya terkikis. Dan kali ini, Naruto telah mencapai batasnya. Menma tersenyum tipis. Jadi begitu. Kekuatanmu akhirnya habis. Menma kemudian melihat ke arah ledakan besar yang sebelumnya mengguncang dimensi. Kalau begitu, aku akan melihat pertarungan mereka. Tubuh Menma perlahan terangkat. Kemudian, whoosh! Ia melesat menembus langit dengan kecepatan yang bahkan sulit diikuti mata. Di sisi lain dimensi, Sasuke Uchiha berdiri di tengah kehancuran. Pedangnya masih berada di tangannya. Namun tubuhnya sudah dipenuhi luka. Napasnya berat. Di hadapannya, Otsutsuki Pain telah tumbang. Pertarungan mereka telah berakhir. Sasuke berhasil menjatuhkan Pain. Tetapi kemenangan itu dibayar dengan harga yang sangat mahal. Sasuke akhirnya kehilangan kesadarannya. Tubuhnya jatuh ke tanah. Beberapa saat kemudian, Menma tiba. Ia melihat medan pertempuran, WA. Kemudian matanya tertuju pada Pain. Tubuh Otsutsuki itu tidak bergerak. Menma terdiam. Ternyata, ia kemudian melihat Sasuke. Pain mati di tangan pemuda Uchiha ini. Menma tersenyum. Menarik. Ia berjalan mendekati Sasuke. Kalau gitu, cakra hitam mulai mengalir dari tubuhnya. Tanah di bawah kakinya mulai retak. Aku akan menghancurkan kalian berdua sekaligus. Langit berubah gelap. Cakra Menma berkumpul di atas telapak tangannya. Sebuah bola energi spiral mulai terbentuk. Semakin besar, semakin padat, semakin mengerikan. Dalam beberapa detik, bola itu telah berubah menjadi pusaran rasengan raksasa berwarna hitam. Ukurannya
seperti sebuah gunung, rasengan bola biju spiral hitam. Pusaran energinya menciptakan daya hisap luar biasa. Batu-batu terangkat dari tanah, pohon-pohon tercabut. Bahkan ruang di sekitar bola itu mulai bergetar. Menma mengangkat tangannya. Dengan satu serangan, dimensi ini akan berakhir. Ia mengarahkan rasengan raksasa itu ke tanah. Hancur! Namun, sesuatu membuat Menma berhenti. Matanya bergerak ke arah langit. Ada seseorang berdiri di sana, seorang pemuda, rambutnya putih, jubahnya berkibar-kibar diterpa angin, dan matanya bersinar terang dengan kekuatan misterius. Menma menyipitkan mata. Siapa kau? Pemuda itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Menma. Aura Otsutsuki yang sangat kuat mulai menyebar ke seluruh dimensi. Retakan muncul di udara. Menma perlahan menurunkan rasengan hitamnya. Untuk pertama kalinya, wajahnya menunjukkan keterkejutan. Tidak mungkin. Pemuda itu perlahan turun dari langit. Tatapannya tertuju kepada Naruto yang tergeletak tak berdaya, kemudian kepada Sasuke, kemudian kepada Menma. Ia akhirnya berkata, "Kau sudah cukup membuat kekacauan." Menma mengepalkan tangannya. "Nama? Siapa namamu?" Pemuda itu mengangkat wajahnya. Cahaya terang muncul dari matanya. "Boruto." Angin tiba-tiba berhenti. Seluruh dimensi menjadi sunyi. Boruto menatap Menma dengan dingin. "Boruto Uzumaki." Ia kemudian menggenggam pedangnya. "Pangeran Otsutsuki." Menma tersenyum. Namun kali ini, senyumnya bukan lagi senyum seorang pemenang, melainkan senyum seseorang yang akhirnya menemukan lawan yang layak. "Jadi kau, Boruto." Cakra hitam Menma meledak semakin besar. Boruto juga mulai mengeluarkan auranya. Langit terbelah. Dua kekuatan Otsutsuki saling bertabrakan, bahkan sebelum mereka bergerak. Naruto dan Sasuke masih tergeletak tak berdaya di bawah mereka. Dan di antara kehancuran dimensi itu, dua monster berdiri berhadapan. Menma mengangkat rasengan bola biju spiral hitam. Boruto mengarahkan pedangnya. "Kalau kau ingin menghancurkan dimensi ini," mata Boruto bersinar semakin terang, "kau harus melewatiku terlebih dahulu." Menma tertawa. "Baiklah, Pangeran Otsutsuki. Mari kita lihat siapa yang akan bertahan di akhir." Boom! Kedua kekuatan itu meledak bersamaan. Dan untuk pertama kalinya, dimensi tempat Naruto dan Sasuke bertarung mulai retak hingga ke batas kehancuran. Sementara di tengah badai cakra tersebut, Boruto tersenyum tipis. Pertarungan ini baru saja dimulai. Kebangkitan sang Pangeran Otsutsuki. Di sebuah dimensi yang tak pernah tercatat dalam sejarah dunia ninja, udara dipenuhi retakan ruang dan aliran cakra yang begitu pekat hingga mampu mengguncang langit. Aura yang menyelimuti tempat itu terasa seperti milik seorang dewa yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya. Otsutsuki Menma menatap Boruto dengan sorot mata yang dipenuhi keterkejutan. Tubuhnya gemetar tanpa ia sadari. Aura cakra itu mengerikan. Anak Naruto itu, bagaimana mungkin? Mustahil, seorang manusia mampu mencapai kekuatan para dewa. Boruto hanya tersenyum tipis. Mata jogannya yang bercahaya biru terang menatap Menma tanpa sedikit pun rasa takut. "Apa yang membuatmu terus menatapku seperti itu, Otsutsuki buatan? Apa kau mulai merasa cemas?" Wajah Menma berubah dipenuhi amarah. "Akan kuhancurkan kau." Dalam sekejap, tubuh Menma menghilang dari pandangan. Ia muncul tepat di depan Boruto sambil melancarkan pukulan yang dibalut rasengan hitam raksasa. Gelombang cakra hitam memecahkan ruang di sekitarnya dan melesat menuju Boruto dengan kecepatan yang sulit diikuti. Namun, sebelum serangan itu mengenai sasarannya, Boruto telah lebih dulu bergerak. Boom! Satu pukulan Boruto menghantam tubuh Menma dengan kekuatan yang luar biasa. Ledakan dahsyat mengguncang seluruh dimensi, menciptakan gelombang kejut yang merobek tanah dan langit. Tubuh Menma terpental sangat jauh. Darah segar mengalir deras dari mulut dan tubuhnya yang telah remuk. Sial. Boruto menatap dingin ke arah lawannya. "Itu baru permulaan, rasakan pembalasanku." Ledakan kedua kembali memenuhi medan pertempuran. Cahaya biru bercampur hitam menerangi seluruh dimensi hingga ruang di sekitarnya mulai retak. Boruto kemudian melompat mundur sambil mengamati tubuh Menma yang mulai memancarkan energi aneh. "Buah cakra dewa? Kenapa benda itu ada di dalam tubuhnya?" pikir Boruto. Apa mungkin Amado sudah memperhitungkan semuanya? Saat Menma mati, buah cakra itu otomatis kembali kepada pemilik aslinya dengan kekuatan yang berlipat ganda. Gila. Amado benar-benar seorang jenius. Tak heran di dalam buah cakra itu terdapat segel Otsutsuki kuno. Asap perlahan menghilang. Di balik kepulan debu, Menma berdiri dengan susah payah. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka dan darah, tetapi matanya masih menyala oleh kebencian. "Kurang ajar, hanya satu pukulan. Tubuhku sudah hancur. Siapa sebenarnya kau?"
Mata Jogan itu, cakra itu. Bagaimana mungkin manusia sepertimu mampu menyentuh ranah para dewa? Dengan sisa kekuatannya, Menma kembali menyerbu Boruto. Kali ini seluruh cakra Sage Mode Otsutsuki dikeluarkan tanpa menyisakan sedikit pun tenaga. Namun Boruto hanya mengangkat tangan kanannya. Rasengan, Uzuhiko Kagutsuchi. Bola cakra berwarna biru kehitaman langsung menghantam dada Menma. Tidak ada ledakan besar, tidak ada jeritan panjang. Tubuh Menma perlahan hancur menjadi butiran cahaya, lalu memudar seperti pasir yang diterbangkan angin. Boruto memandangi sisa-sisa cakra yang menghilang. Kekuatan Sage Mode Otsutsuki benar-benar luar biasa. Semua yang diajarkan Toneri kepadaku di dimensi waktu dan dimensi roh telah melampaui batas yang pernah kubayangkan. Boruto pun berbalik untuk meninggalkan medan pertempuran. Namun langkahnya tiba-tiba terhenti. Ia merasakan gelombang cakra yang sangat familiar. Ini, Boruto memejamkan mata sejenak. Aku merasakan Cakrawaki. Bagaimana mungkin? Bukankah dia seharusnya sudah mati? Ia segera menoleh ke arah sumber cakra tersebut. Di kejauhan berdiri seorang perempuan berambut putih keprakan dengan tanduk Otsutsuki yang memancarkan cahaya keemasan. Mata kanannya bersinar seperti bintang, sementara senyum tipis menghiasi wajahnya. Perempuan itu menatap langsung ke arah Boruto. Jadi, kaulah Boruto Uzumaki. Ia melangkah perlahan hingga tekanan cakranya membuat ruang di sekitarnya bergetar. Sang Pangeran Otsutsuki. Ucapan itu membuat mata Boruto menyipit. Pertarungan baru yang jauh lebih besar akhirnya dimulai. Di sebuah dimensi sunyi yang berada jauh di luar ruang dan waktu, kesadaran Boruto perlahan terhubung dengan dunia batinnya. Tidak ada langit, tidak ada bumi, hanya hamparan kegelapan yang dipenuhi cahaya biru dari Jugan yang berdenyut pelan. Di tengah keheningan itu, sesosok bayangan muncul. Mata Rinnegan emasnya menatap tajam ke arah Boruto. Momoshiki tersenyum tipis. Boruto, akhirnya kau melihat kebenaran yang selama ini disembunyikan. Boruto menatapnya tanpa rasa takut. Apa yang ingin kau katakan? Momoshiki mengangkat tangannya, lalu bayangan masa lalu mulai memenuhi ruang dimensi itu. Anak itu? Dia adalah anak yang diciptakan kembali oleh Amado. Seluruh kekuatan Kawaki telah berpindah kepadanya. Jangan pernah meremehkannya. Kekuatannya berada di luar batas nalar manusia maupun Otsutsuki. Mata Boruto membelalak. Jadi begitu. Tapi bagaimana mungkin Amado bisa menciptakan kembali anaknya? Momoshiki tertawa pelan, karena ia telah melampaui batas kehidupan. Amado menggunakan jutsu terlarang yang dipadukan dengan kekuatan ilahi milik Dewa Otsutsuki Shibai. Itulah alasan mengapa anak itu terlahir kembali. Keheningan kembali menyelimuti dimensi tersebut. Boruto mengepalkan tangannya. Bukankah aku sudah mengalahkan Shibai dengan kekuatan Dewa Jugan? Jangan bilang. Momoshiki memotong ucapannya. Benar, tubuh asli Shibai memang telah hancur, tetapi sebagian kesadarannya masih bertahan, bersemayam di dalam diri Amado. Tatapan Boruto berubah tajam. Selama ini ia mengira semuanya telah berakhir. Namun ternyata ancaman sesungguhnya baru saja dimulai. Momoshiki kembali berbicara. Masih ada satu rahasia yang bahkan kau belum ketahui. Saat Kawaki berada di Kastel Kaguya, ia memakan sepotong daging milik Otsutsuki Shibai. Seketika mata Jugan Boruto memancarkan cahaya biru yang jauh lebih terang. Pantas saja, kekuatan Kawaki berkembang begitu cepat. Jadi semua itu berasal dari kekuatan Shibai. Aura biru mulai memenuhi seluruh dimensi. Boruto menatap lurus ke depan dengan tekad yang membara. Kalau begitu, aku akan menghabisinya. Apapun yang terjadi. Senyuman Momoshiki semakin lebar. Itulah jawaban yang ingin kudengar, Boruto. Dalam sekejap, seluruh dimensi bergetar hebat. Segel-segel kuno bermunculan di langit, sementara cahaya biru Jugan bertabrakan dengan kilatan putih yang menyerupai kekuatan dewa. Sebuah perang yang melampaui batas manusia, dan Otsutsuki perlahan mulai terbuka. Boruto kini menyadari satu hal. Musuh yang akan dihadapinya bukan lagi sekadar Kawaki, melainkan warisan kekuatan Dewa Otsutsuki Shibai yang telah bangkit kembali melalui rencana terbesar Amado. Pertempuran yang akan datang akan menentukan nasib seluruh dunia shinobi.